Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dengan NIM C0D023006 dari Prodi Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan. Pertama-tama kita akan mengenal tentang pengertian aktiva tetap atau aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. SAK menggunakan istilah aset tetap, tetapi dalam perpajakan tidak menggunakan istilah aset tetap. Selanjutnya yaitu klasifikasi aset tetap. Klasifikasi aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang kedua yaitu peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Yang ketiga yaitu gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang keempat yaitu jalan, irigasi, dan jaringan jalan. Mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Yang kelima yaitu aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Dan yang terakhir yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Selanjutnya yaitu pengakuan aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu berwujud. Yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang kelima diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang keenam merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara. Dan yang terakhir yaitu nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Metode-metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua yaitu metode saldo menurun atau diminishing balance method menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Dan yang terakhir yaitu metode jumlah unit produksi atau sum of the unit of production method menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Selanjutnya yaitu penghentian aset. Langkah-langkah penghentian aset tetap yang pertama yaitu penghapusan nilai buku aset nilai tercatat atau nilai buku aset tetap yang dihentikan akan dihapus dari pembukuan. Yang kedua yaitu pengakuan keuntungan atau kerugian jika nilai tercatat aset lebih besar atau lebih kecil dari hasil penjualan atau nilai yang diterima. Perusahaan harus mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian aset. Yang ketiga yaitu penyusutan. Penyusutan dihentikan pada saat aset dihentikan dari penggunaan. Akumulasi penyusutan yang belum dibebankan juga akan dihapuskan dari pembukuan. Yang keempat yaitu perlakuan pajak. Ada dua. Yang pertama, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap, perusahaan akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, jika ada kerugian, kerugian tersebut dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu aset atau aktiva mempunyai peranan yang sangat besar bagi suatu perusahaan, baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan,
Berdasarkan peranannya tersebut, maka perlakuan akuntansi atas aktiva tetap sangat diperlukan, karena masalah utama dalam aktiva tetap adalah saat pengakuan aktiva tetap, penentuan jumlah aktiva tetap, dan pembebanan aktiva tetap hingga nantinya disajikan dalam laporan keuangan. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang aktiva tetap dalam akuntansi pajak dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.